Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak udah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu supaya kita saling mengenal juga. Perkenalkan, nama saya Dina Agustin. Di sini saya sebagai konselor dan Mbaknya siapa? Nama saya Ajeng Nur Hikmah. Baik. Oh. Baiklah, sebelum kita memulai sesi konseling kita, ada baiknya kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Apakah waktu 30 menit cukup untuk melakukan sesi konseling ini? Cukup, Kak. Baik, untuk waktu 30 menit, alangkah baiknya kita gunakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri Mbak Ajeng. Apakah Mbak Ajeng bersedia? Bersedia. Sebelumnya, apakah Mbak Ajeng udah tahu apa itu sesi konseling? Belum. Di sini saya akan menjelaskan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang akan kita jalankan dalam proses konseling. Yang pertama, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada konseli yang memiliki masalah dengan cara tatap muka, baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, sekarang kita melakukan sesi konseling individu. Di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas yang perlu Mbak Ajeng ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas di mana Mbak Ajeng nggak perlu takut untuk menceritakan apapun masalah yang sedang Mbak Ajeng rasakan. Karena apapun masalahnya, di sini kakak nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa tentang masalah yang Mbak Ajeng alami. Terus juga ada asas keterbukaan, di mana kamu kesini secara terbuka dan tidak terikat oleh pihak manapun. Kemudian kamu menceritakan tanpa rasa takut. Yang ketiga ada juga asas kesukarelaan, di mana datang ke sini secara sukarela, tidak ada suruh atau paksaan oleh pihak siapapun. Apakah sudah mengerti? Baik, bisa. Baik, langsung kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Boleh langsung diceritakan masalah apa yang sedang Mbak Ajeng alami, atau ada yang mengganjal di pikiran Mbak Ajeng sehingga Mbak Ajeng datang menemui saya untuk melakukan sesi konseling individu ini. Jadi beberapa minggu ini saya itu sering dibully, Kak. Oh, dibully. Dibully yang seperti apa ya, Mbak? Ya, kayak diejek gitu, Kak. Diejeknya dalam bentuk verbal atau non verbal, Mbak? Terus maksudnya dalam bentuk fisik atau hanya diajak perkataan atau yang bagaimana? Kan banyak tuh bentuknya, bisa diceritakan lebih lanjut? Jadi mungkin kalau secara fisik itu nggak pernah, Kak, tapi mereka itu sering ngejek saya itu lewat perkataan, dan itu terus menerus dalam beberapa bulan ini. Jadi saya merasa tertekan, nggak percaya diri. Lalu berarti itu hanya ucapan atau perkataan gitu ya, Kak? Iya. Dari ucapan contohnya diejek tentang fisik kah atau yang lain mungkin? Ya, fisik. Fisik pernah, yaitu berkelanjutan atau gimana, Kak? Mereka mengejek saya itu sewaktu melihat saya, waktu dia melihat saya itu langsung mengejek fisik, diejek-ejek, diolok-olok gitu. Jadi saya merasa tidak percaya diri, trauma juga. Apakah guru Mbak Ajeng tahu kalau Mbak Ajeng itu sering dibully? Enggak, belum tahu mereka. Berarti pada saat Mbak Ajeng mengalami hal seperti itu, guru itu tidak tahu sama sekali, Mbak? Tidak. Apakah ada orang yang biasanya Mbak Ajeng jadikan tempat curhat saat Mbak Ajeng mengalami hal tersebut? Apa cuma memendamnya sendiri, Mbak? Iya, saya memendam sendiri. Kalau dari keluarga, apakah Mbak Ajeng sering bercerita, sharing gitu tentang masalah yang Mbak Ajeng alami? Enggak, Kak. Baik, sesi konseling ini bisa kita mulai. Di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong, itu mungkin teknik yang cocok untuk kita menyelesaikan masalah
masalahnya Mbak Ajeng. Sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong adalah teknik dengan cara bermain peran. Teknik ini juga diambil dari teorinya Gestalt. Dalam teori tersebut, Gestalt menyatakan bahwa manusia itu dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di dalam teknik ini juga, semua peran hanya dimainkan oleh satu orang atau satu klien. Jadi dalam konseling kali ini, saya sengaja menggunakan teknik kursi kosong karena menurut saya itu cocok. Jadi nanti saya akan memberikan satu kursi kosong di mana Mbak Ajeng bisa berperan sebagai diri Mbak Ajeng sendiri dan sebagai si pembuli. Jadi di situ Mbak Ajeng akan meluapkan emosi Mbak Ajeng gitu. Jadi mungkin setelah Mbak Ajeng meluapkan emosi tersebut, Mbak Ajeng jadi lebih lega. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, kalau Mbak Ajeng sendiri sudah mengerti, bisa langsung kita mulai ya Mbak? Bisa. Jadi nanti Mbak Ajeng harus memainkan peran di mana menjadi seorang diri Mbak Ajeng sendiri dan menjadi seorang si pembuli. Terus di sini juga Mbak udah nyiapin kursi kosong, yaitu tadi untuk memainkan peran. Kemudian Mbak Ajeng akan berpindah ke kursi sebelah kanan untuk berperan sebagai pembuli. Terus kemudian berpindah ke sebelah kiri lagi untuk menjadi diri Mbak Ajeng sendiri. Nanti yang pertama Mbak Ajeng akan duduk di kursi sebelah kiri sebagai diri Mbak Ajeng sendiri dan kemudian akan berpindah ke sebelah kanan untuk menjadi si pembuli. Terus kemudian Mbak Ajeng akan berpindah kursi ke sebelah kiri lagi sebagai Mbak Ajeng sendiri yang tertekan seperti apa biasanya, lalu berpindah ke sebelah kanan lagi berperan sebagai si pembuli. Kemudian seperti itu terus bergantian, dan dari jawaban atau respon seperti apa yang Mbak Ajeng akan lakukan terhadap si pembuli tersebut dan sebaliknya gitu Mbak. Bagaimana Mbak Ajeng, apakah mau mencobanya? Iya. Jadi nanti saya duduk di sebelah kanan itu sebagai pembuli dan di sebelah kiri sebagai diri saya sendiri. Ya, sampai Mbak Ajeng itu bisa merasa nyaman dengan posisi yang Mbak Ajeng jalani sekarang. Begitulah Mbak Ajeng penjelasan dari saya tentang apa yang akan Mbak Ajeng lakukan di sini. Bagaimana, apakah Mbak Ajeng sudah paham? Sudah. Baik, bagaimana kalau Mbak Ajeng coba sekarang? Iya. Baik, bisa kita mulai ya? Iya. Baik, Mbak Ajeng bisa pindah di kursi sebelah kanan dan Mbak Ajeng memerankan sebagai seolah-olah Mbak Ajeng itu jadi pembuli. Dan bagaimana sih biasanya si pembuli itu melakukan perkataan yang biasa Mbak Ajeng dengar kayak seperti membuli Mbak Ajeng gitu? Bisa langsung di... Baik, bisa langsung dimulai Mbak. Culun, kamu itu nggak pantas di sekolah ini. Penampilan kamu itu kampungan, nggak cocok di sekolah mahal kayak gini. Mendingan pindah aja sekolahnya. Kayak gitu. Baik, Mbak Ajeng sekarang boleh pindah ke kursi sebelah kiri dan coba jawab seperti apa yang biasanya Mbak Ajeng jawab ketika si pembuli itu mulai membuli Mbak Ajeng. Kamu kenapa sih sering ngebully? Emangnya nggak boleh? Kalau misalnya orang-orang biasa aja kayak aku sekolah di sini. Kalau masalah penampilan, menurutku penampilanku juga nggak buluk-buluk amat. Semua orang juga berhak sekolah dimanapun, nggak ada yang ngelarang. Orang tua juga ngedukung. Gimana udah Mbak? Terus kira-kira respon mereka itu gimana? Coba Mbak Ajeng boleh pindah lagi ke kursi sebelah kanan. Boleh langsung mulai. Ya iyalah nggak boleh. Ya ngaca sih, baju kamu itu buluk. Lihat nih, punya kita. Bagus, baru, putih, bersih. Dah. Udah Mbak? Udah. Respon Mbak Ajeng setelah mereka ngomong kayak gitu lagi gimana? Coba bisa Mbak Ajeng pindah lagi. Setelah dia merespon seperti itu, saya cuma bisa senyum, Bu. Saya langsung pergi dari tempat itu.
Nah, itu bagus. Gimana kalau Mbak Ajeng seperti itu? Setidaknya lebih nyaman seperti itu, bukan? Iya. Baiklah, mungkin cara seperti itu tadi lebih baik. Baik, setelah Mbak Ajeng melakukan sesi konseling, apa yang kita lakukan tadi dengan menggunakan teknik kursi kosong, jadi perasaan Mbak Ajeng itu gimana? Apakah sudah lega? Apakah sudah tahu harus apa nih selanjutnya gitu? Untuk perasaan saya itu udah lega. Terus selanjutnya kira-kira Mbak Ajeng bakal ngelakuin apa sih biar si pembuli itu kayak nggak ngebully Mbak Ajeng lagi mungkin, atau gimana? Mungkin untuk mengurangi, menurut saya sendiri ya, itu kalau misalnya dia masih mengejek, saya acuh aja gitu, nggak respon, langsung pergi aja. Mungkin selanjutnya saya juga akan merubah penampilan, lebih rapi, lebih wangi, gitu sih Kak. Apakah ada motivasi lain Mbak? Selain Mbak Ajeng merubah penampilan, terus Mbak Ajeng acuh terhadap perkataan mereka? Mungkin saya seterusnya itu akan lebih rajin belajar supaya jadi anak yang pintar, biar banyak temannya, banyak yang hargain juga, nggak kayak sekarang. Terus pokoknya yang nggak mau dengerin omongan mereka lagi deh, fokus ke masa depan, cita-cita, ngebanggain orang tua, gitu aja sih. Bagus, ada motivasi dalam diri Mbak Ajeng sendiri. Mbak Ajeng juga lebih maju gitu, nggak mau dengerin perkataan mereka, juga anggap aja mereka tuh ya udah gitu. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, mereka juga kalau Mbak Ajeng nggak ngerespon, mereka akan juga ngerasa capek gitu. Dan menurut saya jadikan ejekan orang tuh sebagai motivasi dalam diri Mbak Ajeng gitu. Kayak gini, misalnya mereka ngejek Mbak Ajeng tuh, kayak oh berarti orang ngejek saya tuh, jadi saya harus berubah jadi lebih baik lagi gitu. Jadi Mbak Ajeng bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Pencapaian Mbak Ajeng juga sudah bagus. Lalu apa ada lagi yang dikhawatirkan? Tidak ada. Oke, berarti untuk pertemuan sesi ini bisa diselesaikan ya Mbak? Apakah Mbak Ajeng menginginkan sesi selanjutnya atau pertemuan di lain waktu? Saya rasa sudah cukup Kak. Berarti sudah cukup, masalah sudah terselesaikan, Mbak Ajeng juga sudah bisa mencapai yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Saya yakin juga kedepannya Mbak Ajeng bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Baik, untuk sekarang saya udah lebih lega dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah saya yang kemarin. Baik, semoga apa yang kita lakukan pada sesi konseling ini bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Pesan saya untuk Mbak Ajeng, lebih semangat lagi belajarnya, tingkatin prestasinya. Mungkin seperti yang Mbak Ajeng bilang tadi, ubah penampilan bukan ubah penampilan yang gimana-gimana, tapi lebih baik lagi ya Mbak. Terus jangan lupa sholat, sedekah juga, bantu orang tua, jadi anak yang berbakti ya Mbak. Semoga yang Mbak Ajeng ucapkan bisa jadi yang diharapkan gitu, sesuai dengan apa yang Mbak Ajeng inginkan. Ya, amin. Baik, saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin itu aja Mbak, cukup. Hati-hati di jalan ya Mbak. Terima kasih Kak. Iya.